tempatnya ini mewujudkan kekerasan dan mewujudkan sekolah dan kampus, mewujudkan kampus dan sekolah tanpa kekerasan, karena kan kampus dan sekolah itu kan kita harapkan menjadi tempat yang aman untuk belajar. Tapi kenyataannya belum semuanya seperti itu. Di beberapa kampus, beberapa sekolah terjadi kekerasan. Komnas Perempuan memberikan apresiasi kepada Universitas Mulia Kudus yang telah melakukan seminar nasional tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, khususnya kekerasan seksual melalui seminar nasional ini. Hal ini menjadi penting mengingat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih baru 2 tahun, sehingga harus lebih dikenal oleh publik, juga oleh para pemangku kepentingan di Kudus ini. Dengan diketahui, maka misalnya pemerintah kabupaten, pihak sekolah, pihak universitas bisa sama-sama membangun ruang aman dari kekerasan seksual. Mengingat peraturan pelaksana untuk Undang-Undang TPKS di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun di lingkungan Kementerian Agama, ya, untuk Undang-Undang Pendidikan di bawah Kementerian Agama itu sudah ada yang memandatkan agar setiap sekolah, ya, baik di bawah Kemenak maupun di bawah Kemendikbud, itu untuk membangun mekanisme atau SOP pencegahan penanganan kekerasan seksual, termasuk dengan membuat satgas. Tujuannya apa? Tujuannya agar lingkungan pendidikan itu aman, kemudian murid, santri itu mendapatkan informasi terkait dengan apa itu kekerasan seksual, kemudian membangun budaya tanpa kekerasan, dan kalau sampai terjadi kekerasan seksual itu sekolah maupun universitas bisa memberikan bantuan terhadap korban dan juga bisa memberikan. Bu, sebenarnya untuk kasus tindak kekerasan di Indonesia sendiri ini seperti apa sih, Bu? Mungkin masih tinggi atau enggak sih, Bu? Ya, kalau kasus kekerasan seksual yang diadukan oleh Komnas Perempuan itu setiap tahunnya ada di sekitar misalnya tadi ya yang didiskusikan untuk kekerasan seksual berbasis elektronik 2 tahun ini sepanjang Undang-Undang TPKS kami menerima sekitar 2.700 kasus. Itu per tahun berapa, Bu? Itu mulai tahun 2022 ke 2023 ya, sejak pengesahan TPKS. Nah, ini kan menunjukkan bahwa khusus untuk kekerasan seksual berbasis elektronik itu semakin dikenali, orang tahu oh ini tindak pidana harus dilaporkan, tapi tingginya ini juga memberikan alarm bahwa ruang siber itu ruang yang nggak aman, sehingga dibutuhkan upaya-upaya dari semua pihak ya untuk mencegah, kemudian untuk menangani dan membantu pemulihan korban. Sangat menyenangkan sekali hari ini bertemu dengan banyak perwakilan dari masyarakat, akademisi, kemudian pemerintah daerah dan penegak hukum untuk membicarakan soal kekerasan terhadap anak salah satunya. Kami melihat di Kudus ini masih ada beberapa PR yang perlu amat segera direspon oleh pemerintah daerah, yaitu memastikan tersedianya lembaga layanan UPTD PPA, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang bisa memberikan layanan rehabilitasi kepada anak, layanan pemulihan termasuk perlindungan terhadap anak, dan didukung oleh fasilitas atau sarana prasarana pendukungnya ya, seperti rumah aman dan lain-lain, karena bagaimanapun juga
tadi dari diskusi muncul beberapa kasus di Kudus dan ada beberapa hambatan keadilan sehingga korban tidak dapat segera mendapatkan hak-haknya. Salah satu haknya hak atas proses hukum yang cepat karena berbagai alasan, pembuktian yang kurang lah, tidak ada pendamping dan lain-lain. Oke, kami sangat mengapresiasi sekali peran teman-teman JPPA. Namun kembali lagi peran dari masyarakat tidak kemudian menghapus tanggung jawab pemerintah daerah. Kita tahu mandat pemerintah daerah, tugas perlindungan anak sudah ditegaskan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Otonomi Daerah sudah sangat jelas sekali. Pemerintah daerah harus melakukan apa, khususnya untuk merespon anak yang mendapatkan perlindungan khusus, kayak tadi anak korban, saksi, dan konflik hukum, termasuk anak yang dalam kategori perlindungan khusus itu harus segera mendapatkan pelayanan yang cepat, kemudian responsif, termasuk mendekatkan akses bantuan sosial kepada anak. Nah, inilah PR pemerintah daerah. Jadi kami sangat berharap sekali komitmen dari pemangku kepentingan, pemimpin wilayah supaya dapat segera memberikan layanan yang terbaik untuk anak-anak. Jadi kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari Dies Natalis UMH dan juga bertepatan dengan Hari Anak Nasional ya. Jadi pas sekali, dan kenapa topiknya ini mewujudkan sekolah dan kampus, mewujudkan kampus dan sekolah tanpa kekerasan, karena kan kampus dan sekolah itu kan kita harapkan menjadi tempat yang aman untuk belajar. Tapi kenyataannya belum semuanya seperti itu. Di beberapa kampus, di beberapa sekolah terjadi kekerasan. Masih banyak ya Bu? Masih ada, ya banyak, bahkan banyak ya. Dan karena semakin berkembangnya teknologi, kekerasan itu tidak hanya kekerasan yang secara langsung fisik, tapi sekarang ini ya, kekerasan itu sudah merambah pada kekerasan berbasis digital. Nah, makanya tadi kita undang juga dari cybercrime itu Pak Seto tadi ya. Kemudian untuk yang dari KPAI juga tadi sudah, dan satunya adalah dari Komnas Perempuan. Gitu. Nah, ini tentunya salah satunya juga untuk mensosialisasikan khususnya kepada adik-adik siswa SMA, SMK, dan MA, dan juga adik-adik mahasiswa, bahwa tadi seperti yang sudah disampaikan ujian, apapun peran kita, ya siapa kita ini harus mengambil peran untuk menghentikan kekerasan. Ya, kalau yang tadi adik-adik kan bisa menjadi peers ya, atau membantu teman sebaya. Jadi seperti itu. Kalau untuk pesertanya itu yang pertama ya tadi guru BK, karena guru BK kan memang pas ya, itu guru BK dari SMA, SMK, MA yang ada di Kudus, perwakilan saja, dan juga teman-teman OSIS ya, karena biar mereka tahu, dan nanti harapannya mereka dapat mensosialisasikan ke teman-temannya nanti, ya, teman-teman OSIS. Kemudian BEM, ya, BEM Universitas, DPM, dan juga BEM dari kampus-kampus yang ada di Kudus ya Bu? Kudus, ya, karena mereka juga termasuk garda terdepan ya, kalau untuk SMA-nya itu memang dari sekolah-sekolah besar di Kudus atau gimana Bu? Sekolahnya sebenarnya kemarin kita ambil misalkan sekolah mitra yang kerjasama dengan pemerintah gitu. Karena mau sekolah semuanya kan itu tidak cukup tadi. Seperti itu. Kemudian mahasiswa, kemudian dari JPPA juga ada jaringan perlindungan anak itu ya, JPPA, kemudian dari Dunsos tadi juga ada perwakilannya, terus PSG ya, pengurus PSG dari kampus yang ada di Kudus itu juga, tadi ada Hukumku, kemudian Stikers ya ada, kemudian Satgas ya, Satgas juga ada, itu pesertanya itu.